Ya, selamat pagi, siang, sore, atau malam teman-temanku semuanya yang ada di sana, di sini, dan di segala arah. Kali ini gua mau berbincang-bincang dengan brother gua, namanya adalah siapa? Bro, namanya? Nama gue Nano. Nano. Yoi. Nano katanya punya kelebihan. Apa tuh kelebihannya Nggak dengar-dengar? tahu gue. Menurut lo apa? Bukan kelebihan sih sebenarnya sih. Apa ya? Kemampuan Kemampuan untuk melihat sesuatu yang tidak dilihat. Gitu. itu gimana bisa dapet kayak gitu ceritanya dulu? Ceritanya sebenarnya kalau mau ditarik ke belakang banget, itu dari umur 5 tahun sih. Itu untuk pertama kali ngeliat itu di rumah sendiri. Lihat Tapi apa waktu itu? ngeliat Mr. K. Miss K. Miss K itu apa? Miss Kuntilanak. Gitu. Dalam Jadi posisi saya di kamar saat itu. Di kamar, dulu samping rumah saya itu rawa, kebetulan rawa yang nggak berpenghuni lah. Terus saat malam biasanya sebelum kita tidur kan, saya masih tidur bareng orang tua saya. Ya. Terus kayak prosesnya itu pasti ayah saya ngelihat ke jendela luar. Oh, jadi itu rutinitas pada Iya. saat itu sebelum kalian tertidur. kalian melihat jendela dulu. Iya. Maksudnya untuk apa itu? orang Untuk tua ngecek, karena kebetulan saat itu ada pohon besar, pohon randu di samping rumah, yang sering banget orang sekitar rumah saya dengar suara-suara miski itu. Jadi Oke. regulasinya melihat sebelah kiri rumah saya gitu. Jadi orang tua emang udah menyadari ya. Jadi tiap tidur dicek dulu. Iya, cek Ada dulu nggak tuh Sike itu. Sike itu. Dan ternyata Kebetulan saat itu ada, ya kan? Saat itu ada dan kita bertiga takut. Saya, ayah saya, mama saya takut kebetulan. dia menampakkan dirinya gimana? Wujud terbang, datang ke ayah saya, bes, kita langsung teriak bareng-bareng, masuk selimut bareng-bareng deh. Oh gitu. Terus Itu dia langsung tidur. pengalaman pertama waktu kelas 5. Ya, yang masih teringat lah di saya gitu. Tapi itu lo udah menyadari bahwa lo punya six sign. Enggak, Six sense. enggak sama sekali. Pas nyadarnya kapan? SMA. Kenapa bisa menyadari? Pemicunya apa? Pemicunya saya sering ngeliat seseorang waktu kelas 1 seseorang pakai baju seragam sekolah saya, tapi usang. Bajunya kotor, Bulut gitu iya. Kayak siapa sih itu? Lo Tapi nanya ke teman-teman lo itu siapa sih gitu? awalnya pas kelas 1 belum nanya sama sekali. Oh. Terus kebetulan guru agama saya saat itu ngerti seperti itu. Terus saya pernah ngikutin di kamar mandi. Waktu kelas 1 kan saya nggak tahu tuh mock up sekolah tuh kamar mandi kan di sekolah saya ada yang bersih bisa dipakai, ada yang nggak bisa dipakai. Saya ngikut ke kamar mandi yang tidak bisa dipakai ternyata. Saya ikutin ini nih makhluk ini nih. Iya, saya ikutin. Lo kepo nih, Lo orang kepo. mau kemana sih? Gitu. Iya. Saya ikutin terus pas di sudut kelas antara kelas dan kamar mandi, guru saya manggil, ngikutin siapa kamu? Nggak tahu bu, ada yang ke kamar mandi. Tapi kan kamar mandi itu nggak bisa dipakai kata guru saya kayak gitu. Nggak tahu bu, cewek kok. Makanya saya penasaran. Saya beberapa kali ngeliat, tapi saat saya cek di kelas nggak ada. Gitu. Awalnya di situ. Guru lo bilang apa? Terus kayak udah kamu lain kali nggak usah dikejar lagi. Gitu doang guru saya bilangnya. Terus ya udah saya ngikutin, saya balik lagi ke kamar mandi yang bisa dipakai. Gitu ceritanya. Oke. Nah di situ lo nggak nanya ke guru itu siapa? Saat itu belum, tapi ceritanya pas kelas 2 ke kelas 3 itu kan kejadian kelas 1. Mulailah guru saya cerita, guru gue cerita kayak itu kayak urban legendnya sekolah ini. Oke. Namanya itu Mesaro, kata dia ya, karena saya juga nggak tahu. Terus dia ceritanya dulu siswa situ ada yang bunuh diri. Siswa situ? Iya. SMA sekitar tahun 2003 atau 2004 kata menurut guru saya ya. Gara-gara dulu di SMA saya itu ketat untuk naik kelas dan tidak tinggal kelas. Berarti dia nggak naik? Nggak naik 3 kali. Nah bro. Terus ceritanya bunuh diri nelen backlin. Anjay. Iya. Backlin tuh buat cuci pemutih, ya? iya. Itu. Makanya lu yang sekolah online beruntung bro. Pada naik semua. Zaman dulu nggak naik, mati. Bunuh diri. Nah, semenjak itu berarti lo tahu bahwa gua bisa melihat sesuatu yang orang lain gak lihat. Ya, saat SMA gua ngelihat, udah, terus nggak ngelihat lagi. Pakai momen tertentu gua bisa lihat, tapi kadang nggak. Titik balik ke bener-bener gua ngerasa bisa ngelihat dan bisa ngontrol itu saat kuliah semester 2. Kenapa tuh? Saat itu kalau kata orang Jawa sih gua ngalamin rep-repan. Ya, Repan repan. itu kayak ketindihan gitu. Ketindihan. Saat itu gue ketindihan di kamar gue sendiri
Tapi biasanya yang kata orang-orang, kalau rep-repan, lu tidur, lu sadar, tapi keadaan samping lu nggak ada apa-apa. Tapi beda sama cerita gue, rep-repan gue setengah sadar saat tidur, badan gue sakit, tapi gue dikelilingin sama makhluk seperti itu, seperti di ngajiin, kayak orang meninggal di ngajiin. Jadi lo depan lo melek banyak makhluk Banyak, tuh di iya, situ. sekitar kasur gue tuh. Oke, berarti lo kondisi udah mati itu ya. Ya, ya menurut gambaran seperti itu lah, seperti orang baru mati terus di ngajiin lah gitu lah. Lo di ngajiin sama setan. Ya, sih gitu. Setannya bisa ngaji tuh. Nggak ada suara apa-apa sih emang sih, tapi kayak posisinya dia kayak ngelilingin gue gitu. Terus apa yang lo lakuin? pada saat itu? Nggak bisa apa-apa. Bisa apa? Ya udah kayak gue kayak diem aja terus kayak gue harus apa sampai gue baca juga nggak ada ngaruhnya. Terus gue sadar sendiri gue bangun, badan gue sakit semua kan. Itu titik balik gue. Setelah itu gue dari hari itu sampai 3 minggu ke depan mata gue kebuka terus. Lu lihat terus Gue selama 3 minggu. selama 3 minggu. Apa aja yang lu lihat? Anything. Semuanya. Iya. Ada setan bego juga ya. Setan bego tuh gimana sih bang? Setan bego tuh gimana? Setan yang nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Yang diem aja. Kalau gue saat itu, makanya waktu gue 3 minggu kebuka itu, gue selalu pulang sebelum maghrib dari kampus. Karena kalau habis maghrib, pasti di samping-samping jalan ya lu bilang banyak setan bego lagi. atau apalah itu. Iya banyak. Oke. Gitu. Terus setelah 3 minggu itu akhirnya lu ngapain? Akhirnya gue mencari tahu bagaimana menutup mata gue ini. Karena kan gue udah mulai resah lah. Kayak gue tidur ditampakin, gue keluar ditampakin. Terus tuh gue sampai ketemu pade gue, kakaknya bapak gue. Terus kakaknya bapak gue itu ngasih sholawat. Ya sholawat yang bisa nutup dan bisa buka. Awalnya gue nggak percaya sama sekali. Oh, jadi lo mendatangi saudara lu Ya. itu Konsultasi lah. konsultasi. Akhirnya lo dikasih seperti sholawat. Mm-mm. Itu dia yang membacakan. Kita yang membaca, Oh, lu tapi yang baca. dikasih kertas gitu kita membaca. Oke. Akhirnya Gue awalnya nggak percaya sama sekali. Gue awalnya nggak ngikutin lah, kayak apa sih masa nutup buka pakai sholawat sih. Terus gue 2 hari dari rumah dia, 2 hari kemudian gue masih kebuka kan. Terus kayak akhirnya gue cobain lah. Gue cobain benar-benar ketutup. Ketutup tapi badan gue nggak enak. Rasanya tuh kayak menggigil nggak jelas, kayak enak. Mulai dari situ kayak gue kenapa sih? Gue kenapa? Akhirnya gue cari tahu sendiri di internet. Ternyata emang yang gue cari tahu saat itu sholawat setiap darah, misalnya kayak darah gua sama darah orang lain itu beda tipe sholatnya untuk menutup dan membuka itu. oh gitu. Gitu akhirnya gue coba, akhirnya berhasil tuh. Lo searching internet ya. Awalnya gue dapet sholawat dari pade gue itu, gue searching dulu kan. Berarti internet jago juga ya. Ya, Kalau begitu. gue nyari tahu ini bener apa enggak sih. Berarti kalau gua belajarin ilmu itu di internet bisa. Kemungkinan bisa, tapi kan gue tidak menjamin itu ya. Gue tidak menjamin itu sama sekali. Selanjutnya, lo mengamalkan itu. Ya, sampai sekarang kalau gue mau buka atau tutup, gue ngapain itu. Hanya itu doang sih, untuk tutup buka doang. Selebihnya gue nggak ngelakuin apa-apa. Gitu. Oke, semenjak itu lo tidak berusaha mencari tahu nih gua kenapa sih bisa ini. Itu Gua kan cari cerita lo kan karena lo udah memahami selama proses 3 minggu itu, lo akhirnya bertanya-tanya nih gimana cara Iya. solusinya. Tapi lo nggak bertanya ini kenapa gue bisa kayak gini gitu lo. Gue cari tahu sih, Bang. Cari tahu kayak keturunan bapak sama mama gue, ternyata ada yang seperti gue ini. Lo nanya ke siapa itu? Sama orang kampung. Kan kebetulan mbah kayak orang tua mama papa masih hidup. Jadi saya nanya ke mereka. Terus ternyata benar, masih ada lah. Yang dituakan di keluarga Dituakan. lo ya, lo tanya itu dan ada. Gitu. Ada. Terus nanya-nanya, ternyata kebetulan kedua bokap sama nyokap, kedua-duanya ada garis. Kakeknya dua-duanya bisa kayak gitu. Garis apa? Garis kayak bisa ngelihat, bisa ngobatin orang dan gitu. Awalnya kayak masa sih sampai saya diarahin ke adenya mbah saya. Itu yang bisa saya diarahin ke dia. Kayak kita konsultasi, nanya-nanya gini-gini. Terus dia cuma mesen kayak ya udah selagi kamu ngerti kontrolnya, nggak harus ditutup, nggak harus dibuka. Yang penting kamu tahu cara kontrol seperti apa. Gitu sih pesannya dia. Nah, itu dia ceritanya. Dari Nano. Nah, di sini lo kan bisa lihat nih, ada setan nggak? Ada Di mana? di sana, Di sana tuh di sebelah situ. Di- Di ruangan ini, di ruangan Iya. ini. Di mana? di pojok bangku sana. Pojok bangku itu. Yang Ayu duduk. Ya, sampingnya Apa itu? ada anak kecil, Anak kecil. merhatiin kita terus dari tadi, sama Di di situ luar. duduk. Ya duduk, persis. Mukanya kayak gimana? Mukanya rusak sih, mukanya rusak.
Ya rusak. Terus? Sama di luar. Di luar apa? Di luar ya kayak dia kayak silat-silat gitu deh, silat-silat Betawi. Silat Betawi. Gitu, pakainya adat Betawi. Nah, itu dia ceritanya, teman-teman. Masih banyak cerita lain dari Nano. Katanya juga lo juga pernah berinteraksi dengan penjaga lau ya. Yo, Sangat pernah sih itu. itu ekstrim banget ya kayaknya. Ekstrim sampai gua harus menepi berapa minggu untuk mengobati itu. Nah, itu dia. Kita bahas di episode selanjutnya. Terima kasih.